Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab periode 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Asep Suryana. Saya guru pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti di SMN 1 Sukanagara, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab tahun 2022 dengan mengambil tema bab 1 tentang Mujahadah an-Nafs, Husnudon, dan juga Ukhuwah dengan kompetensi dasar menganalisis makna Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sekarang kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam PAI ya. Bagaimana kalian semua hari ini, sehat kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Wah, ternyata masih semangat pagi ya, dan semoga kalian semua dalam mengikuti pembelajaran, apapun itu pembelajarannya, harus tetap semangat. Siap tetap semangat? Siap. Oke, hari ini kita akan belajar PAI ya. Semoga kita dalam keadaan siap, dalam keadaan semangat, dan tetap kita mencari ridho Allah ya. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mengharapkan ridho dan juga mengharapkan kelancaran, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Siapa yang mau memimpin doa? KM-nya siapa? Oke, dipimpin doa dulu ya, silahkan. Siap duduk, gerak, sebelum belajar, mari kita baca doa di dalam hati. Baca doa, mulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita berdoa untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap tanah air kita, yaitu Indonesia, mari kita sama-sama menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Silahkan, kalian boleh berdiri ya. Berdiri dulu. Indonesia, kebangsaan
Semoga dengan kita terbiasa dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita semakin menambah kecintaan kita terhadap negara Indonesia ya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mencintai negara kita ini ya, seperti itu. Baik, anak-anak, kita lanjutkan materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang mujahadah an-nafs ya. Tapi sebelum kita melanjutkan kepada materi berikutnya, Bapak mau tanya dulu, masih ingat gak materi yang kita pelajari di minggu kemarin? Masih ingat? Tentang apa? Asmaul Husna. Wah, bagus sekali ya. Apa itu Asmaul Husna itu? Nama-nama. Ada berapa? 99. Ada 99 ya. Maka kita harus mengingatnya, karena barang siapa yang mengingat atau menghafal Asmaul Husna, dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Dan senantiasa semoga dengan kita kemarin sudah mempelajari Asmaul Husna, semoga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Siap ya diaplikasikan kan? Siap, insya Allah ya, seperti itu. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini atau langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah kita akan mengetahui kegiatan melalui kegiatan pembelajaran cooperative learning, peserta didik bisa yang pertama kita akan mengidentifikasi ya, kemudian menunjukkan, yang selanjutnya menganalisis, yang selanjutnya membaca dan mendemonstrasikan ya hafalan Quran surah Al-Hujurah ayat 10 dan ayat 12 dengan fasih dan lancar. Setelah itu kita harus senantiasa menumbuhkan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama dalam proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya dan pantang menyerah. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada proses pembelajaran, Bapak ingin tahu dulu sudah sejauh mana kalian mengetahui atau menguasai materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini ya. Punya pada bawah handphone? Boleh dikeluarkan dulu handphonenya? Oke ya. Kalau sudah dikeluarkan handphonenya, silahkan kalian masukkan link yang ada di depan ini ya, atau kita mencoba pretest ya, kita diagnosis atau kita tes awal dulu ya, sampai di mana pengetahuan kalian tentang mujahadah an-nafs, husnudon dan ukhuwah. Silakan boleh dimasukkan linknya ya. Baik, sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Oke, nanti kita periksa bersama hasilnya ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Setelah pretest, mari kita sama-sama mengawali pembelajaran ini dengan membiasakan diri untuk membaca ayat suci Al-Quran ya. Kenapa kita harus membaca ayat suci Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah merupakan pedoman hidup bagi umat muslim ya. Sudah biasa membaca Al-Quran di rumah? Sudah. Terbiasa kan? Siapa yang tidak suka baca? Suka semua kan? Baca Al-Quran? Oke. Sekarang kita sama-sama dulu ya, baca ayat suci Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ya. Siap? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhallazina amanu jatanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Di sini pembelajaran kita hari ini tadi yang sudah disampaikan bahwa kita akan mempelajari tentang mujahadah an-nafs, kemudian husnudon dan juga ukhuwah. Nah, baik, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan di sini kita akan bertadabur ya. Tadabur itu kita melihat atau meneliti, menganalisis lingkungan sekitar. Di sini ada sebuah gambar. Gambar apa ini? Kira-kira pelajaran apa sih yang bisa kita, atau pendapat kalian nih dari gambar orang yang bersalaman ini, kalian bisa berpendapat tentang apa? Nah, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Boleh, silahkan. Pelajaran yang bisa diambil dari gambar tersebut ialah kita harus senantiasa menjaga persaudaraan karena setiap manusia adalah bersaudara. Wah, bagus. Tepuk tangan dulu ya. Bagus. Wah, terima kasih ya. Nah, jadi betul sekali ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada gambar yang kedua ya. Bisa dilihat ya, bisa dilihat gambarnya. Tes. Nah, gambar yang kedua ya. Gambar kedua bisa dilihat? Bisa. Gambar apa ini? Orang yang sedang berkelahi. Siapa di sini yang suka berkelahi? Ada? Ruslan. Wah, nggak boleh ya. Suka berkelahi ya? Suka berkelahi? Tidak ya. Oke ya. Jangan ya. Nih, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari gambar orang yang sedang berkelahi ini? Siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Ada gak? Siapa? Ayo. Saya, Pak. Boleh, silahkan. Pelajaran yang bisa diambil dari gambar tersebut adalah bahwa kita harus senantiasa mengendalikan diri atau hawa nafsu. Memecahkan masalah tidak boleh dengan cara yang tidak baik, tapi harus dengan cara yang sesuai yang diajarkan agama Islam. Luar biasa. Tepuk tangan dulu ya. Bagus, bagus ya. Bagus, bagus seperti itu ya. Nah, bahwa kita semua senantiasa dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan suatu masalah itu tidak boleh dengan kekerasan, tapi harus dengan cara-cara yang ma'ruf, artinya cara-cara yang baik seperti itu ya. Karena kita harus senantiasa mengendalikan hawa nafsu atau mujahadah an-nafs ya, itu diantaranya. Baik, selanjutnya kita simak video berikut ini ya. Nah.
Baik, setelah kita melihat tayangan video tersebut, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil berkaitan dengan materi yang akan kita bahas ke depan? Saya Pak, Boleh, silahkan. pelajaran yang bisa diambil dari video tersebut yaitu kita harus berprasangka baik terhadap semua orang yang tidak melihat gaya dan penampilan hidupnya. Karena yang menurut pandangan kita jelek, tetapi belum tentu seperti itu keadaannya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu ya. Wah, bagus ya. Kalian memang luar biasa ya. Bisa memberikan pendapat, bisa menganalisis dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi atau dari pelajaran-pelajaran apa dengan apa yang sudah terjadi di alam sekitar kita ya. Semoga kita tidak seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh dalam memandang seseorang itu tidak boleh melihat dari sebuah penampilannya. Kenapa tidak boleh melihat dari penampilannya? Karena yang kita anggap jelek bukan berarti dia adalah orang yang jahat atau orang yang buruk atau jelek kelakuannya ya. Sebaliknya, orang yang penampilannya gagah, penampilannya rapih tapi belum tentu dia adalah orang yang baik. Makanya kita tidak boleh berburuk sangka ya sebetulnya, tapi kita harus husnuzon. Kita harus berbaik sangka terhadap seseorang, baik dalam pembicaraannya ataupun dari tingkah lakunya serta penampilannya ya, seperti itu ya diantaranya. Oke, kita lanjutkan kepada pembelajaran kita berikutnya. Hari ini kita akan belajar yaitu membahas yang tadi mujahadah an-nafs, kemudian husnuzon dan juga ukhuwah. Kita belajar hari ini dengan cara kerja kelompok ya. Kita kerja kelompoknya adalah tim membuat tim ahli. Jadi nanti kalian dibuat kelompok, dari nanti masing-masing kelompok kalian dibuat kelompok lagi ya. Dari kelompok tersebut nanti kalian berdiskusi, nanti tugasnya sudah ada. Dan nanti kalian berdiskusi, setelah berdiskusi kalian nanti kembali lagi kepada kelompok awal. Dan nanti dari masing-masing kelompok kalian menyampaikan dengan temannya masing-masing. Bisa dipahami kan? Bisa. Oke, sekarang kita bikin kelompok ya. Kelompoknya mau ditentukan oleh Bapak atau kalian sendiri yang menentukan? Sama-sama Bapak aja ya, biar terarah gitu kan sebetulnya. Nanti kita akan bikin 5 kelompok ya, 5 kelompok. Jadi kalau nanti misalnya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, nanti yang 1 dengan 1 gabungnya, yang 2 dengan 2, yang 3 dengan 3 ya. Seperti itu, bisa dipahami kan? Ya. Baik ya, Bapak hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 ya. Sudah? Ingat? Hitungannya ingat? Silakan sekarang kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah sini, kelompok 4 sebelah sini, kelompok 5 di bagian belakang. Ya, silakan. Silakan. Ini kelompok berapa ini? 3. Ayo, kelompok 3 sebelah sini. Ayo, saya mau kelompok 3, silakan sebelah sini duduknya. Ini kelompok berapa? 1, ya. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, dan kelompok 5. Boleh. Sekarang setelah kalian dibikin kelompok pertama, nah sekarang kita akan bagi menjadi kelompok ahli ya. Nah, kelompok ahli ini nanti akan mencari sumber informasi
Ya, sumber informasi ini nanti diambil, didiskusikan dengan kelompok ahli yang lain, kemudian nanti bawa ke kelompok ahli yang lainnya. Ya, akan Bapak hitung lagi ya dari sekarang. Oke, silakan ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2 ya. Kemudian kelompok ini kelompok 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1 ya. Selanjutnya jangan sampai lupa ya nomornya ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 1 ya. Selanjutnya kelompok 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Nah, sekarang silahkan yang kelompok 1 bergabung, yang hitungannya nomor 1 bergabung kepada kelompok 1 yang ada di sana. Kemudian kelompok 2 bergabung dengan kelompok 2 sebelah sini. Kemudian yang nomor 3 bergabung dengan kelompok 3 sebelah sini. Kemudian yang nomor 4 bergabung dengan kelompok 4 sebelah sini. Dan nomor 5 bergabung dengan kelompok 5 sebelah sana. Silahkan ya. Baik, sekarang setelah kalian dibentuk menjadi tim ahli, nah sekarang tugas dari masing-masing kelompok adalah kelompok tim ahli pertama yaitu silahkan Anda cermati bacaan ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 12, kemudian sesuai dengan ayat yang digarisbawahi, silahkan diskusikan hukum bacaan ayat Al-Quran yang diberi garis tersebut. Kemudian untuk kelompok 2-nya silahkan perhatikan ayat Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12, kemudian sebutkan asbabun nuzul turunnya ayat tersebut ya. Kemudian untuk tugas kelompok 3, silahkan perhatikan Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12, kemudian sebutkan makna yang terkandung dalam ayat tersebut ya. Kemudian untuk kelompok 3-nya ya, untuk kelompok 4 ya, silahkan perhatikan ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12, kemudian sebutkan bagaimana cara menerapkan isi kandungan surah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk kelompok 5-nya, silahkan perhatikan ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12, kemudian berikan contoh aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dimengerti tugasnya? Nah, itu adalah tugas untuk masing-masing kelompoknya ya. Silahkan dari sekarang, silahkan kalian berdiskusi untuk tugas masing-masing kelompoknya. Silahkan ya. Boleh mencari sumbernya dari internet, boleh dari buku paket juga boleh, silahkan ya. Atau sumber yang lain boleh, silahkan ya. Silahkan dimulai dari sekarang. Waktunya hanya 5 menit saja ya. Silahkan.
Oke, anak-anak sudah selesai? Oke, ya kalau sudah selesai, sudah dipahami? Sudah dipahami ya? Silakan. Sekarang tugas kalian setelah kalian berdiskusi membahas tadi pelajaran yang tadi atau tugas diskusinya, silakan tugas kalian sekarang adalah menyampaikan hasil diskusi kalian kepada tim atau kelompok awal ya. Masih ingat kelompok awalnya? Oke, kalau masih ingat kelompok awalnya, silahkan kalian kembali ke kelompok asal dan nanti jelaskan apa yang sudah kalian dapatkan kepada teman kelompok awal tadi yang pertama ya. Silahkan, dari mulai sekarang, silahkan Anda berpindah. Ya, siap. Tugas kalian sekarang silahkan dari masing-masing kelompok tadi, dari tim ahli tadi, tugasnya adalah sekarang menyampaikan apa yang sudah kalian dapatkan kepada teman atau kelompok yang sekarang, kelompok yang awal ya. Silakan. Tadi bisa dipahami kan materinya? Oke, siap disampaikan? Siap, silahkan sekarang sampaikan, diskusikan kepada teman kalian ya. Jadi masing-masing silahkan bergantian menyampaikan informasi yang didapatkan dari kelompok awal tadi ya. Silahkan. Dari sekarang waktunya 5 menit saja untuk berdiskusi. Silahkan dari sekarang ya. Baik, sudah selesai ya? Sudah bisa dipahami? Sudah bertukar informasi? Oke, kalau sudah bertukar informasi, sekarang giliran kalian untuk menyampaikan apa yang sudah kalian dapatkan. Siap untuk disampaikan? Oke, ya nanti dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan pemahamannya ya. Apa saja yang sudah kalian dapatkan dari diskusi tersebut ya. Silakan untuk sekarang perwakilan dari kelompok 3 dulu ya untuk menyampaikan hasil dari diskusinya atau pemahaman yang didapatkannya apa saja dari diskusi tadi ya. Baik, sudah siap kelompok 3? Siap, baik ya.
Boleh sambil berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menginformasikan hasil diskusi. Untuk makna isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 10 menjelaskan bahwa muslim itu bersaudara dengan muslim lainnya. Persaudaraan itu diibaratkan satu tubuh, apabila salah satu tubuh sakit, maka lainnya juga merasakannya. Dan apabila perselisihan tidak terelakkan, maka tidak diperbolehkan sesama muslim selama 3 hari. Untuk kandungan ayat 12-nya, seorang mukmin dilarang berburuk sangka kepada sesama manusia, karena orang yang berburuk sangka akan mendapatkan dosa. Dilarang mencari kesalahan orang lain, dilarang menjudge satu sama lain, dan jika sesama muslim saling menggunjing, maka ibarat memakan daging saudaranya yang mati. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan dulu. Wah, baik. Luar biasa ya, kalian sudah hebat berarti ya, sudah memahami apa yang sudah kalian diskusikan. Bisa dipahami materinya, bisa? Baik ya, tadi kita belajar tentang husnudon, kemudian mujahadah an-nafs dan ukhuwah ya. Jadi yang disebut dengan mujahadah an-nafs itu adalah pengendalian diri. Kemudian husnudon itu adalah berbaik sangka. Yang selanjutnya adalah ukhuwah, itu adalah persaudaraan ya. Semoga dengan kita mempelajari mujahadah an-nafs, kita bisa mengendalikan diri dalam menyikapi suatu masalah. Yang keduanya, dengan belajar ukhuwah Islamiyah, bahwa kita semua bisa mempererat tali silaturahmi, bisa mempererat tali persaudaraan atau pertemanan. Yang selanjutnya, dengan kita mempelajari husnudon, semoga kita tidak senantiasa berburuk sangka terhadap orang lain. Bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Alhamdulillah ya. Baik, kita lanjut ke penghujung, bahwa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama adalah, bisa kita baca bersama-sama ya. Oke, kesimpulannya yang pertama adalah ketika kita baca Al-Quran, tajwid ya, supaya mendatangkan keberkahan dan manfaat baik yang membacanya maupun yang mendengarkannya. Yang keduanya, Kita dilarang membuat dan menceritakan aib seseorang atau perbuatan tersebut merupakan perbuatan dosa. Yang ketiganya, setiap muslim adalah saudara. Dan saling merasakan. Ya, artinya seperti itu, bahwa ketika saudara yang lain itu dengan saudara yang satu dengan yang lainnya adalah bersaudara. Ketika saudara kita sedang dalam keadaan kesusahan, berarti kita pun ikut merasakan. Artinya kita harus saling membantu dan saling menolong ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan yang selanjutnya. Setelah kalian sekarang berdiskusi, nah ini ada dulu ya LKPD, ada tugas dulu buat kalian ya. Ada tugas dulu untuk kalian, tapi ini tugasnya adalah tugas kelompok. Silahkan kalian kerjakan ya. Waktunya hanya 5 menit saja ya. Silahkan. Ya, silahkan oleh kalian isi ya. Nah. Tolong diambil ya, untuk kelompok 5. Silakan diisi, waktunya 5 menit saja ya, silakan. Untuk api-api ya nulis. Ya. Silakan ditulis ya. Di sana ada, sudah digarisbawahi. Kemudian kalian bubuhkan jawabannya di sana ya. Yang pertama kalimatnya kalimat yang digarisbawahi. Kemudian sebutkan hukum bacaannya dan juga sebutkan penjelasannya atau ciri-cirinya ya. Kenapa bisa disebut seperti itu ya. Nah itu diantaranya ya. Silakan.
Kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham tugasnya boleh ditanyakan, silakan ya. Kalian tidak usah ragu-ragu, tidak usah sungkan untuk bertanya ya. Silakan. Ya. Iya, tulis aja nama kelompoknya. Api-api nak. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai silahkan tugasnya dikumpulkan kembali ya. Silahkan. Kelompok ini sudah selesai ya? Selesai. Oke, silahkan. Oke ya. Oke, ini kelompok ini sudah? Boleh sini. Ya. Baik. Siap. Terus dibedakan tadi bisi telat. Terus. Baik, sekarang setelah kalian selesai ya, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Tapi untuk mengukur sampai di mana pengetahuan akhir setelah belajar, silakan siapkan lagi handphonenya ya. Siapkan lagi handphonenya. Ya, silahkan kalian masukkan link yang ada di depan ini, kemudian kalian isi ya post testnya ya. Silahkan. Ya, sudah selesai ya? Oke, kalau sudah selesai, baik, materinya bisa dipahami ya? Oke, siap diamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Siap ya. Setelah kalian post test, silakan untuk minggu yang akan datang, tugas dari Bapak sekarang silahkan kalian hafalkan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Dihafalkan di rumah ya. Dan nanti kita tes di minggu yang akan datang. Selanjutnya kita nanti akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang bagaimana seorang muslim berpakaian atau berpakaian sesuai dengan syariat Islam ya, seperti itu. Silahkan kalian nanti di rumah bisa baca-baca. Oke, untuk mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama dengan menutup atau mengakhiri dengan membacakan doa akhir majelis bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.